para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Masih ada di channel pendidikan, channel yang dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, Suyanto.id. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id dan juga video-video spesifik dari dokter dan Ustadz Zainal Mutakin Sofro. Nah, kali ini kita berada di episode 41. Tema utamanya adalah sehat holistik, tapi akan membahas hal yang khusus, yaitu asma, satu sakit bengek bahasa desanya. Dan kalau Anda ketemu dengan sakit itu memang sumpek, dan kita akan berdiskusi supaya Anda bisa mensikapi dan hidup berdampingan dengan asma kalau Anda punya itu. Nah, kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, Dok. Sudah lama nggak ketemu. Sebenarnya nggak lama, hanya selisih Jumat, Sabtu, Minggu karena dokter seminar di Bali. Nah, gimana, Dok? Asma. Saya dulu juga pernah asma, Dok, tapi alhamdulillah kok pergi dengan sendirinya. Sehingga kalau saya tertawa terbahak-bahak, itu asmanya datang. Nah, itu mungkin kenapa gitu. Kalau sudah begitu itu ngik-ngik dan megap-megap. Gimana, Dok, sikap kita, Dok? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali, Prof. Jadi kembali kepada tema pembicaraan kita yang sangat luas, tetapi sebenarnya sempit. Yaitu kesehatan yang bersifat holistik, ya, yang unsur-unsurnya adalah bio, psiko, sosio, spiritual. Nah, untuk asma ini, Prof, kalau kita kembali kepada model lampu bangjo atau traffic light, itu adalah posisinya ada di lampu merah, Prof. Lampu merah, Lampu merah artinya vagus yang lama, old vagus, ya. Ini peninggalan reptilian brain itu. Dan ini yang perlu diperhatikan tadi justru pernyataan Prof. Suyanto sendiri. Ketika tertawa terbahak-bahak kok jadi bengek gitu. Jadi dulu ada pesan dari Mbak Waljinah ini, Prof. Ayo guyu, ya. Guyulah ojo seru-seru. Nah, ini penting sekali, Prof, karena oksigen yang masuk dalam tubuh ini jangan sampai terkurangi karena action kita ini loh, Prof, yang berlebihan, minta maaf. Jadi di batang otak itu ada 2 titik, Prof. Yang satu untuk social engagement, dan itu adalah babonnya kesehatan. Kemudian titik kedua itu titik yang lama itu, yang tempat keluarnya old vagus. Itu nanti kabel itu beroperasi di bawah diafragma. Tetapi dengan pengetahuan ilmu kedokteran terbaru, ternyata operasi kabel tadi tidak semata di bawah diafragma, Prof. Tapi dia juga mempercabangkan diri ke paru-paru dan juga ke jantung. Dan inilah yang menyebabkan tadi bengek tadi, Prof. Gitu ya. Gitu loh. Bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Bisa keluar tapi sedikit, Prof, ya. Itu namanya bronchokonstriksi, Prof. Bronchokonstriksi. Broncho itu ya bronchus, saluran nafas, konstriksi menyempit. Jadi kalau bisa masuk nggak bisa keluar, itu fenomena fisiknya. Apa itu yang berubah, Dok? Apakah saluran napasnya menjadi bengkak sehingga nggak ada jalan keluar gitu, Dok? Nah, ini secara fisik memang, Prof, awalnya karena ada proses inflamasi, meradang. Nah, ini biasanya dipicu oleh agen-agen dari luar yang iritatif lah ya. Misalnya nusewu, bulu-bulu karpet, bulu-bulu hewan, nah itu yang masuk sehingga menjadikan proses radang. Tetapi yang menarik di sini, Prof, tadi pertama,
jangan sampai kita kekurangan oksigen. Karena Ah, nanti tidak hanya sekedar asma, tetapi bisa asfiksi. asfiksi. Asfiksi itu artinya tercekik betul itu, Bro. Wow, ngeri. Ya, Mas Sewu, ya, mengapa ini perlunya kita olahraga ya jangan kebablasan, Bro. Ya. Ya, jadi saya tuh salut dengan Prof ini loh, kalau memberi judul kok mak sak dek sak nyet langsung. Saya terus jadi ingat ini pola tenisnya Prof seperti ini nih, Pak. Sudah talak 2 dok. Langsung di-smash, langsung dikejar itu. Subhanallah, mak bedunduk ya. Jadi sekali lagi tadi hipoksia inilah pemicu, Prof, yang menjadikan lampu merah itu menyala terang sehingga kita bisa mengalami sesak nafas. Hipoksia itu namanya. Hipoksia, kurangnya oksigen. Oke. Oh. Ini tadi yang dibicarakan Prof kan semuanya aspek biologis loh, Prof. Nggih, nggih. Belum psikologis loh. Nggih, nggih. Oke. Nah, ya, dari aspek psikologisnya, Prof, kalau kita ini senantiasa banyak memendam kesedihan, ya, terus-menerus tertekan hati kita, gitu, nah, itu juga bisa memicu terjadinya Asma. kayak tadi, Prof. Ya, jadi sekali lagi inilah perlunya kita itu respect terhadap orang. Kita senantiasa membesarkan hati teman kita, saudara kita yang sedang down. Yeah. Mengapa simbol lampu merah itu kan shutdown, Bro? Shutdown, nggih. Gitu? Nah, ini orang sedang dalam keadaan depresi, harus kita semangati. Nggih. Nah, ini menarik, Bro, pengalaman kami menjadi dokter pembimbing haji itu, Bro. Nggih. Itu saya jumpai ada jamaah yang berangkatnya dari Kanada, Bro. Wow. Nah, kira-kira 26 jam itu sampai ke Mekahnya itu, Bro. Ya, ya. Karena kan harus ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru ke Jeddah. Iya, Bro. Wah, lebih, Bro, gitu. Nah, 26 itu Kanada Jakarta saja. nila menika panjenengan langkung pirsa mengenai etang-etanganipun. Nah, faktanya itu di kamar itu dalam keadaan sesak, Bro. Oh. Nah, dalam menikah kan bisa saja memberikan injeksi, itu ada obat ya. Kita suntikan lewat lengan, Prof, di bawah kulit itu, ya. Itu bisa langsung pegar, bisa langsung longgar, ya. Tapi itu tidak saya lakukan, Bro. Yang saya dekati adalah masalah-masalah pekerjaan yang ditinggalkan di Kanada itu, Mbak, ya sudah dilepas saja. Kita, nah, berhaji itu kan sudah labaik Allahumma labaik, aku penuhi panggilanmu. Lu kok masih mikir pekerjaan? Gitu. Seperti ketika sholat, Bro. Yeah. Kelihatannya takbir tapi masih mikir presto yang di kulkas. Gitu. Jadi nampaknya beban berat, Prof, ini meninggalkan pekerjaan sementara harus berhaji gitu. Nah, begitu beliau bisa menerima, Prof, berarti kan sudah tidak tertekan, ya. Ya. Nah, ternyata, Prof, saya juga sebagai dokter itu ya, loh, kenapa enggak saya suntik sekalian malam itu kan beres gitu ya. Itu istilahnya, istilahnya Prof itu kan guilty feeling ya. Ya. Tapi kan karena kami ini berangkat dari biopsiko, sosio, apalagi di tanah suci loh, Prof. Nuansa spiritualnya kan besar itu. Sehingga kami tinggali ayat wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Apalagi dalam surat Al-Isra 82, Prof, ini minta maaf ya, kita sering membaca tapi lewat terus. Wanzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh loh, Prof. Ini kan berarti kita harus connect dengan hati. Tidak hanya sekedar selesai target 1 juz, selesai target 30 juz, tapi bagaimana sentuhannya terhadap kolbun itu tadi. Ya. Ternyata, Prof, guilty feeling saya itu juga didengar Allah loh, Prof. Oke. Jadi saya pagi-pagi, ya Allah, kenapa ya saya sudah bawa alat suntik, kalau enggak saya suntik. Tapi saya jadi aman lagi, Prof, tenang. Karena yang saya suntik kan hatinya, Prof. Ya. Itu sudah saya nasihati mengenai pekerjaan harus ditinggalkan selama beribadah. Kemudian kita beri juga ayat-ayat Al-Quran tadi supaya
resapi di dalam hati. Ternyata Prof, Pak Bedundu, saya dipertemukan dengan pasien tadi, dalam tanda kutip pasien ya jamaah haji gitu ya. Haji ya. Beliau dengan keceriaan yang luar biasa. Pak dokter, saya baru saja turun dari Gua Hiro. Subhanallah. Nah ini kalau terdengar jamaah lain kan jamaah haji berbondong-bondong naik Gua Hiro ini, Bro. Padahal tujuannya kan berhaji, bukan untuk naik Gua Hiro. Ya. Ini sebetulnya kalau kita ambil kesimpulannya betapa suasana hati ini, Prof. Ini harus kita jaga happy selalu. Ya. Hilangkan kesedihan, gitu. Karena Allah sendiri memberi pesan loh, Prof. Dalam surat Al-Imran 179. Ya. Wala tahinu, wala tahzanu, 139, maaf. Wala tahinu, wala tahzanu, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan lemah. Anda itu tinggi loh kedudukannya. Ya. Kalau betul-betul imannya itu benar loh, Prof. Ya, betul. Ya. Saya kira menarik, Prof, tema pembicaraan kita ini karena selalu mengaitkan biopsikososial spiritual. Jadi tidak spiritual. Tidak semata aspek fisiknya saja. Ya. Nah, tetapi kita juga harus meningkatkan aspek psikologisnya, bagaimana social engagement-nya, lebih-lebih, Prof, aspek spiritual yang setiap saat Allah itu berada di dekat kita. Dok, tapi bisa nggak orang itu karena tekanan yang begitu berat secara psikologis, secara sosiologis, dan akhirnya sebetulnya secara medis, secara biologis nggak punya asma, lalu tiba-tiba menjadi sesak napas. Itu namanya bukan asma atau memang awal asma itu, Dok? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus, Prof. Mohon izin kami mengklarifikasi. Sebetulnya asma itu ada dua loh, Prof. Oke. Ada asma paru-paru, itu namanya asma bronchial. Asma bronchial. Ya, bronchus itu kan saluran nafas, Prof. Tetapi Prof jangan lupa ada namanya asma kardiale, Prof. Kardiale, jantung. Itu berarti dari jantung, Prof. Jantung yang rakus, Prof. Oke. Jadi karena disuruh mompa kok malah darahnya dikekepi saja itu, sehingga menyebabkan banjir di paru, sesak nafas. Nah, yang bisa membedakan ini asma jantung atau asma paru sebetulnya dipermudah dengan stetoskop, Prof. Oke. Jadi dipasang stetoskop, didengarkan kalau bunyi wheezing, wheezing itu artinya mengi tadi, itu wheezing, Prof. Itu namanya asma bronchial karena paru. Sedangkan kalau di stetoskop itu terdengar bunyi kasar di bawah bagian paru bawah itu seperti bronchi yang basah namanya, Prof. Krotok. Ya. Nah, itu karena banjir yang disebabkan karena jantung tidak memompa sepenuh hati. Jadi maksud paru-paru banjir itu apa, Dok? Dia penuh cairan akibat nggak diberi jatah darah dari jantung. Nah, jadi begini, Prof. Jantung itu dapat darah itu lewat darah dari paru, Prof. Yang sudah dibersihkan dari CO2, gitu. Tapi karena yang ditampung di jantung itu tidak segera dipompa, maka antrian panjang, Prof. Oh ya. Itu istilahnya, Prof, kan queuing itu loh ya. Queuing ya. Ini kok gilirannya kok enggak sampai-sampai, akhirnya tertimbun di paru, terutama di bagian bawah itu, Prof. Oh, itu ya. Sekali lagi, asma ada dua, karena paru atau jantung. Ini ada pengalaman yang menarik waktu jadi dokter masih muda loh, Prof. Yang namanya dokter kalau diagnosis tegak kan tinggal ambil obat, Prof. Nah, masalahnya kalau diagnosisnya saja tidak jelas, terus bagaimana ya, Prof? Ya. Sama-sama sesak loh, Prof.
Nah, Oh. kalau kita obati dengan adrenalin, kalau asmanya karena paru, tokcer, Prof. Tapi kalau asmanya karena jantung, nah ini yang fatal, Prof. Kalau adrenalin? Yeah. Adrenalin, dan itu kan tinggal nyuntik di lengan saja itu langsung, ini pengalaman, Prof. Yeah. Jadi ketika kita memastikan bahwa ini asmanya karena paru, ini pernah, Prof, kami bakti sosial di daerah Gunung Kidul sana, Prof, jauh dari fasilitas puskesmas loh, Yeah. itu pasien digendong loh, Prof. Oh. Karena sesak loh, Prof. Oke. Begitu saya suntik di lengannya, Prof, hanya 3 strip loh, tidak sampai 1 cc loh, Prof. Jadi 3 strip saja kita suntik di bawah kulit itu, lengan, langsung lari, Prof, pasien itu. Subhanallah. Nah, ketika saya itu ditugasi PKU di daerah Tulung, Prof, daerah Kalasan itu pasiennya juga sesek, Prof. Yeah. Tapi saya enggak yakin ini apakah paru atau jantung. Dan kita kan enggak boleh spekulasi, Prof. Sementara adrenalin sudah ditangani loh, Prof, ya. Padahal efek adrenalin itu kan menyebabkan berdebar-debar, Prof. Jadi sebelum disuntikkan, dokternya sudah berdebar-debar dulu, Prof. Saya suntikan, Prof. Alhamdulillah diagnosis tadi memang tepat. Lega semuanya, Prof. Pak dokter, saya sudah lega. Saya juga dibalik kelegaan itu, aku mau ya deg-degan loh jajan ini. Luar biasa. Minta maaf loh, Prof, karena kesalahan ini fatal, Prof. Ya, terutama diagnosis itu sangat menentukan, dokter. Sangat menentukan, Prof. Wah. Sangat menentukan. Dan menarik, Prof, diagnosis itu sebenarnya tegak kalau kita bisa interview, istilahnya orang awam, atau anamnesis, atau history taking, dengan baik, Prof. Itu tanpa alat-alat tambahan itu ya, insya Allah sudah tegak itu, Prof. Ya. Jadi dari yang dirasa pasien. Gitu. Persis. Jadi seperti Prof ini pangandikan dengan kami ini kan kejelian memancing, kejelian. Lah wong judul kok sak dek sak nyet. Ini melebihi ujian disertasi, Dok. Betul, tapi kan nyatanya bisa berjalan dengan smooth. Nusewu kita bisa mengangkat hal-hal yang barangkali oleh masyarakat belum dikenal. Nah, Dok, yang pertanyaan terakhir, Dok. Di antara dua asma itu, antara yang bronchialis dan yang alveolis, ya itu, oke. Mana yang lebih harus diwaspadai, Dok? Dua-duanya itu, atau sama-sama harus waspada terhadap dua hal itu? Laris, ini menarik pertanyaannya dan bagus sekali, Prof. Karena sekali lagi jantung dan paru itu kan a couple nih. Oh iya. Pasangan. Saya dulu, Prof. Kalau paru-parunya yang mogok, jantungnya juga ikutan, Prof. Wow. Nah, sebaliknya, Prof. Kalau jantungnya mogok, parunya juga ikutan. Ini Kamila Nusewu, a couple ini ya sama-sama harus kita. Oke. Wah. Berarti gejala asma ataupun yang sudah terjadi nggak boleh diremehkan, Dok, itu ternyata. Leres. Luar biasa ya. Tapi tidak perlu kita takuti, Prof. Sebab dengan kita tegang ini sudah merugikan jantung, Prof. Ya. Jadi begitulah para pemirsa, jangan takut. Karena kalau Anda takut itu sudah separuh asma sendiri itu. Jadi dengan optimis, kemudian bertawakal dan berupaya, tentu saja kalau memang asma beneran ya harus konsultasi dokter, bukan konsultasi ke tempat lain. Itulah jalan yang baik. Begitulah, Dok. Saya kira tausiah Ustadz Dr. Zainal pagi ini insya Allah akan mencerahkan banyak orang. Dan oleh karena itu terima kasih ilmunya, Dok. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.